Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Kali ini saya akan membahas tentang rahasia di balik kesaktian para dukun sepuh. Dalam sunyi yang tidak dikenal manusia biasa, di balik kabut malam dan wangi dupa yang pelan-pelan membubung, terdengar bisik-bisik mantra dari suara yang tak lagi muda, tapi berisi ribuan ilmu dan ribuan laku tirakat yang dijalaninya. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka disebut dukun sepuh, penjaga ilmu warisan leluhur, yang menjalani laku bukan untuk pamer kesaktian, tapi demi menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Tak terhitung malam mereka lewatkan tanpa tidur, duduk bersila dalam diam di bawah langit terbuka, berbekal sebutir nasi, sehelai kain putih, dan satu benda pusaka. Batu akik yang bukan sekadar batu, melainkan pengunci gaib, jimat hidup, dan sahabat dalam tirakat. Ada yang bersahabat dengan bara api, memakai merah sayem untuk kebal dan berani. Ada yang menembus dunia gaib dengan kecubung wulung, membuka mata ketiga. Ada yang meniupkan mantra cinta lewat lubang combong hitam. Ada pula yang menggenggam wibawa leluhur lewat sulaiman susu. Dan yang paling sakral, mereka yang menyatu dengan tanah dan penjaga bumi lewat pusar bumi. Di balik semua itu, ada laku. Tirakat puasa mutih, malam tanpa tidur, semedi di gunung sunyi, dan niat tulus menjaga ilmu, bukan sekadar memamerkannya. Karena bagi dukun sepuh sejati, batu bukan hanya alat, tapi perantara. Bukan untuk menguasai dunia, melainkan untuk menyatu dengan alam, leluhur, dan Tuhan yang maha gaib. Pertama, batu akik merah sayem, batu penarik energi api dalam ilmu kanuragan. Di dalam bara yang membakar sunyi, ada sebutir batu berwarna darah menyala. Ia bukan sekadar perhiasan, ia adalah lambang kekuatan, keberanian, dan nyala batin para dukun sepuh yang menyatu dengan ilmu api dan perlawanan gaib. Bagi mereka, batu ini bukan benda mati, tapi sahabat setia yang hidup dalam keheningan malam dan ledakan mantra. Dukun sepuh yang menganut ilmu kanuragan dan ajian kebal sangat mempercayai akik merah sayem sebagai batu pelindung dan penguat energi dalam. Warna merah menyala mencerminkan elemen api, unsur kekuatan, keberanian, dan perlindungan dari segala bentuk serangan fisik maupun gaib. Dalam ritual pengisian tenaga dalam, batu ini sering direndam dalam air bunga 7 rupa saat malam Jumat Kliwon, disertai bacaan mantra tertentu. Setelahnya, energi batu diyakini bangkit dan menyatu dengan medan energi tubuh sang dukun. Fungsi utamanya, menyerap serangan gaib dan memantulkannya kembali. Menguatkan aura tubuh sehingga lebih kebal terhadap santet atau teluh. Membuka cakra solar plexus, pusat keberanian dan kekuatan. Hodam yang bersarang dalam akik merah sayem biasanya berasal dari bangsa jin berunsur api. Mereka bukan sembarang entitas, melainkan hasil panggilan dan pemeliharaan khusus lewat puasa mutih, tapang neli, atau tirakat malam hari. Saat dukun menghadapi bahaya, baik fisik maupun gaib, hodam ini membentuk perisai tak kasat mata di sekeliling tubuh pemiliknya. Dalam keadaan tertentu, hodam akan memberikan bisikan berupa firasat, seperti hawa panas, nyeri di tengkuk, atau suara batin, sebagai bentuk peringatan akan bahaya. Jika diperintah secara langsung dalam ritual tertentu, hodam bisa menyerang balik pihak yang mengirim santet atau energi jahat. Namun, hodam api ini sangat pemarah dan tidak suka disepelekan. Jika pemiliknya lalai dalam merawat atau tidak menjaga perilaku, hodam bisa pergi atau bahkan berbalik menjadi liar. Ojo munganggo, kudu bisa ngajeni. Batu merah iku dudu tameng sembarangan. Iku kanca setiamu yang seliramu ngerti keren nyambut gawe batin. Jangan hanya memakai, harus bisa menghormati. Batu merah itu bukan tameng sembarangan. Dia sahabat setiamu jika kamu tahu cara bekerjanya secara batin. Kedua, kecubung wulung, mata ketiga para perapal ilmu penglihatan gaib. Dalam gelap yang tak terjamah cahaya, ada sinar ungu pekat yang menyala dari dalam batu. Ia bukan cahaya biasa, melainkan nyawa batin yang membuka tabir antara dunia nyata dan dunia gaib. Di genggaman para dukun sepuh, batu ini menjadi mata ketiga, pelita untuk menembus rahasia alam astral.
Kecubung wulung dengan warna ungu kehitaman yang pekat dan aura dingin yang kuat, merupakan batu pilihan bagi dukun yang mendalami ilmu terawangan, penglihatan gaib, dan komunikasi dengan khodam atau arwah leluhur. Batu ini diyakini menyimpan frekuensi tinggi yang bisa mengangkat kesadaran seseorang dari alam fisik ke alam batin, membuka cakra ajna, dan memperluas kemampuan spiritual. Fungsi utamanya: membuka akses ke dunia roh dan astral, mempermudah pemiliknya melihat penampakan atau merasakan kehadiran entitas halus, menjernihkan intuisi dan firasat, sangat berguna dalam pengambilan keputusan batin. Para dukun sepuh sering memakai batu ini dalam ritual semedi malam hari, saat bulan mati atau bulan purnama, sambil membaca mantra pemanggil roh leluhur atau khodam penjaga. Khodam dalam kecubung wulung umumnya adalah penuntun dari alam ruh, entah sosok prajurit gaib, leluhur pelindung, atau jin dari golongan putih. Mereka bersemayam dalam ketenangan dan hanya akan bekerja jika dipanggil lewat batin yang bersih. Cara kerja khodamnya: memberikan penglihatan kilat dalam mimpi atau semedi, mengantar roh sang dukun untuk menjelajah alam gaib secara sukma, menjadi jembatan komunikasi antara pemilik batu dan makhluk astral lainnya, termasuk untuk mediumisasi. Namun, khodam ini sangat sensitif terhadap kebisingan batin. Jika pemiliknya emosional, penuh ambisi, atau sombong, khodam akan menutup aksesnya dan energi batu menjadi dingin, mati rasa. Sapa sing pengin weruh, kudu wicaksana. Kecubung ora mung kanggo ndeleng, nanging kanggo nemu kauru sejati saka alam rasa. Siapa yang ingin melihat, harus bijaksana. Kecubung bukan hanya untuk melihat, tapi untuk menemukan kebijaksanaan sejati dari alam rahasia. Ketiga, combom hitam, lubang gaib untuk mengirim ilmu dan mantra. Di antara batu-batu yang diam, ada satu yang berlubang tak sekadar cacat alam, tapi jalan rahasia. Lubang itu bukan sekadar celah biasa, melainkan portal halus, tempat para dukun sepuh mengirimkan niat, doa, dan ajian gaib kepada yang dituju. Ia kecil di mata, tapi luas dalam dunia tak kasat mata. Batu combom hitam dikenal karena lubang alaminya yang tembus dari satu sisi ke sisi lain, dianggap memiliki akses langsung ke dimensi metafisik. Para dukun sepuh sangat menyukai batu ini karena dianggap sebagai saluran untuk mengirim energi, ilmu, atau mantra ke sasaran, tanpa harus hadir secara fisik. Dukun ilmu pelet, pengasihan, hingga santet sekalipun sering menjadikan batu ini sebagai media utama, sebab energi niat yang dibaca lewat lubangnya diyakini langsung menuju alam bawah sadar orang yang dituju. Fungsi utamanya: mengirimkan doa, mantra, atau ajian secara halus, menyambungkan batin pemilik dengan energi orang lain, mempercepat keberhasilan ilmu jarak jauh seperti pelet, pengasihan, bahkan kiriman santet. Dalam praktiknya, dukun sepuh akan membaca mantra atau ajian sambil menatap dan meniup lubang combong. Dengan teknik olah batin tertentu, mereka mengirimkan niat itu melalui lorong gaib di dalam batu. Khodam dalam batu combong bukan hanya sebagai penjaga, tapi juga sebagai pembawa pesan gaib. Mereka biasanya adalah makhluk gaib lintas dimensi, bisa dari bangsa jin atau entitas penjaga batas dimensi. Cara kerja khodamnya: saat dukun meniupkan mantra atau niat ke dalam lubang, khodam akan membawa energi itu langsung menuju sasaran melalui jalur tak terlihat. Dalam pengasihan, khodam akan membisikkan rasa rindu, kangen, atau kesedihan ke hati target. Dalam ilmu pelindung diri, khodam membentuk pagar energi dari dalam lubang itu, menjadi benteng tak terlihat. Namun, khodam combong tidak suka digunakan sembarangan. Jika niat pemiliknya jahat berlebihan atau melanggar kode etik alam, khodam bisa menjadi liar dan menyebabkan efek balik. Lubang combong iku kaya lambaran surat, nanging mung kanggo sing ngerti tulisan gaib. Yen salah kirim, bisa bali nyilakani awakmu diu. Lubang combong itu seperti amplop surat, tapi hanya bagi yang tahu tulisannya alam gaib. Jika salah kirim, bisa berbalik menyakitimu sendiri. Keempat, Sulaiman Susu, batu pengikat energi leluhur dan penarik wibawa luhur. Warna putih susu dalam batu ini bukan sekadar indah di mata, tapi lambang kejernihan batin dan darah leluhur yang mengalir dalam sunyi. Ia bukan batu sembarang, melainkan cawan gaib tempat dukun sepuh menampung restu para leluhur, menyalakan aura kepemimpinan, dan menguatkan daya pancar harisma diri.
Sulaiman Susu dikenal dengan warnanya yang putih bersih, kadang disertai semburat emas atau abu halus. Batu ini sangat dihormati oleh para dukun sepuh, terutama mereka yang menekuni ilmu karismatik, pengasihan putih, ilmu pangkat dan jabatan, atau yang sering berinteraksi dengan roh-roh leluhur. Alasannya sederhana namun dalam. Batu ini dipercaya sebagai media penyalur restu dari leluhur, terutama bagi mereka yang masih menjalankan tradisi puja nenek moyang atau menjaga silsilah darah keturunan orang-orang sakti. Fungsi utamanya memperkuat aura kepemimpinan dan karisma batin, menarik simpati, rasa hormat, dan kepercayaan dari orang lain, menjadi saluran komunikasi batin dengan roh leluhur penjaga garis keturunan. Para dukun sepuh biasanya menyimpan batu ini di altar khusus, disertai sesaji bunga putih, dupa, dan air kelapa muda. Dalam ritual tertentu, mereka akan memanggil darah leluhur melalui getaran batu ini, menguatkan sabda dan langkah hidup mereka. Khodam yang bersemayam dalam Sulaiman Susu berbeda dengan batu-batu sebelumnya. Ia biasanya adalah roh penjaga terah keluarga, yang dalam kepercayaan Jawa sering disebut sebagai leluhur waskita atau eyang penjaga garis darah. Cara kerja khodamnya menguatkan niat dan batin pemilik saat berada di hadapan banyak orang, sehingga tampak berwibawa tanpa harus bicara keras. Membentuk medan aura yang membuat orang segan dan mudah tunduk secara halus. Memberi perlindungan dari persekongkolan, fitnah, atau penghinaan yang berbahaya bagi kehormatan pemiliknya. Khodam ini sangat lembut, tapi juga sangat tegas. Ia bekerja dalam diam, tanpa banyak reaksi kasar. Namun jika pemiliknya melupakan leluhurnya, tidak menghormati orang tua, atau sombong karena kekuasaan, khodam bisa memutus alirannya, membuat pemiliknya seolah kehilangan cahaya wibawa. Batu iki ora mung gawe mulio, nanging ngelingke sapa asale awakmu. Anjur kesempatanmu bakal marani wong sing ngugemi asal-usul. Batu ini bukan hanya untuk memuliakan, tapi untuk mengingat dari mana asalmu. Sebab keberuntungan hanya mendatangi mereka yang menghargai asal-usul. Kelima, pusar bumi. Batu penjaga titik energi dan pusat kesaktian tanah leluhur. Ada yang bilang, bumi punya pusar, titik tengah di mana seluruh energi semesta berpusat. Di sanalah getaran leluhur dan kekuatan tanah menyatu. Batu ini bukan hanya simbol kesaktian, tapi titisan kekuatan bumi yang hidup di telapak tangan dukun sepuh, menjadikannya penjaga, pengikat, dan pewaris energi tanah tumpah darahnya. Pusar bumi adalah batu unik yang bentuknya seringkali berlingkar menyerupai pusaran atau spiral, seperti pusat dari segala arah. Para dukun sepuh menganggapnya sebagai titik pusat kekuatan bumi, tempat berkumpulnya energi dari 4 penjuru alam. Batu ini sering digunakan oleh para dukun penjaga tanah adat, juru kunci gunung, atau orang-orang yang mendalami ilmu bumi dan pengaruh energi tanah, termasuk ilmu pagar gaib, kesaktian alami, dan penguncian wilayah gaib. Fungsi utamanya menyerap dan mengolah energi dari alam sekitar, menjadikannya tameng alami. Menghubungkan pemiliknya dengan roh penjaga tempat tertentu, gunung, hutan, mata air. Digunakan dalam ritual pembukaan atau penguncian wilayah gaib, agar aman dari gangguan astral. Batu ini biasa ditanam di bawah pohon keramat, di tengah lingkaran sesaji, atau dibawa saat seseorang berjalan di tanah yang dianggap berpenunggu. Khodam dalam pusar bumi biasanya adalah penjaga titik energi lokal, seperti roh gunung, lelembut hutan, atau khodam tanah. Mereka bersifat pasif, tapi sangat kuat jika dibangkitkan lewat niat yang benar. Cara kerja khodamnya: saat pemiliknya dalam bahaya atau berjalan di wilayah asing, khodam akan menyesuaikan getaran tubuh dengan frekuensi tanah, sehingga tidak ditolak atau diganggu makhluk setempat. Dalam keadaan tertentu, khodam akan mengunci medan tempat, membuat orang jahat atau makhluk gaib tidak bisa masuk. Dapat digunakan untuk membungkam energi negatif dari tempat angker, rumah kosong, atau bekas tempat. Khodam ini bekerja sangat dalam, tenang, dan sering tidak terasa. Tapi sekali dipanggil dalam kondisi genting, ia bisa memunculkan energi luar biasa yang membuat pemiliknya sulit dijamah baik oleh manusia maupun gaib. Batu iki nyambung karo nabi bumi. Yen seliramu bisa nyawiji, kabeh sing dehlik bakal nunduk. Nanging aja pisan-pisan sombong, amarga bumi bisa ambiar nalika ora diregani.
Batu ini terhubung dengan nadi bumi. Jika kamu bisa menyatu, semua yang tersembunyi akan tunduk. Tapi jangan sekali-kali sombong, sebab bumi bisa pecah jika tidak dihormati. Perlu diingat bahwa kepercayaan terhadap kekuatan supranatural dan penggunaan batu akik sebagai media spiritual merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi tertentu. Pemahaman yang mendalam tentang budaya dan spiritualitas lokal sangat penting untuk menghargai praktik-praktik ini. Namun, penting juga untuk menekankan bahwa efektivitas penggunaan batu akik dan kekuatan kodam bersifat subjektif dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Penting untuk selalu berpegang pada etika dan moralitas dalam segala tindakan dan menghindari penyalahgunaan kekuatan untuk tujuan yang merugikan orang lain. Lebih jauh lagi, pengembangan spiritual yang sejati tidak hanya bergantung pada benda-benda fisik, tetapi juga pada pengembangan moral, etika, dan kesadaran diri yang kuat. Semoga uraian di atas dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang kepercayaan dan tradisi yang terkait dengan batu akik dan dunia spiritual.